Tanya Pak Christian, bukan Ayo Pak waktunya Erwin. waktunya Pak Dani ya, waktunya Pak Dani. 3 menit. Silakan Pak Dani. Oke. Saya nggak tahu judulnya. Jadi saya kembali kepada awal. Saya lepaskan masalah Paulus dulu. Karena sudah tahu persis masalah Paulus. Tapi intinya yang mau saya sampaikan di sini adalah pertama, apabila sekali lagi, apabila sumbernya sudah tidak jelas, pegangannya sudah tidak jelas, niscaya turunannya juga pasti tidak jelas. Bisa dipahami ya? Apabila sumber sudah tidak jelas, niscaya turunannya juga tidak jelas. Kenapa saya katakan demikian? Saya bisa bertanggungjawabkan secara yuridis, empiris, maupun historis. Salah satu contoh, Tuhan menjadi Tuhan. Maknanya apa? Kalau Tuhan sudah menjadi Tuhan, maknanya adalah manusia mentuhankan Tuhan. Bisa dipahami? Manusia mentuhankan Tuhan. Kalau sudah manusia menuhankan Tuhan, otomatis kalau bahasa Melayu menjadi hantu. Maka antara Tuhan dan hantu itu perbalikannya. Tuhan, hantu. Tuhan, hantu. Yang menyembah Tuhan itu menjadi hantu. Bisa dipahami logikanya? Sekali lagi saya ulangi kembali. Manusia menjadikan Tuhan sebagai Tuhan. Coba sekali lagi. Manusia menjadikan Tuhan. Iya, maka jadi hantu. Itu bahasa Melayu karena saya asli Melayu. Asli. Nah, saya asli Melayu. Oke. Nah, makanya saya tahu bahasa Melayu. Itu yang pertama. Kemudian kalau sumbernya saja sudah tidak jelas, otomatis keturunannya juga tidak jelas, sudah pasti. Gurunya pendusta, otomatis muridnya pendusta. Makanya kalau dikatakan tadi oleh si Christian, si Paulus, kaitannya dengan Paulus. Dikatakan oleh Yesus, Paulus, tidak disebutkan Paulus ya, bapak mula iblis. Dia adalah pembunuh sejak semula. Habis pada nih Sejak waktu. awal. Oke, terima kasih. Silakan Pak Erben. Saya jawab dulu ya, Pak Erben, bisa saya kasih waktu 1,5 menit? Ya udah. Ya boleh. Ya silakan. Ayo Pak. Oke. Terima kasih. Jadi saya nggak masalah Tuhan atau Tuhan, biarpun sekarang di Alkitab ditulis semuanya Tuhan, nggak masalah. Memang akar kata dari Tuhan itu memang Tuhan. Yesus adalah Tuhan saya hambanya. Ya. Kenapa Tuhan menjadi Tuhan? Karena segala kuasa, baik di bumi maupun di surga, sudah diberikan pada Yesus. Kalau ada orang yang punya kuasa di bumi dan di surga, siapa lagi kalau bukan itu Tuhan? Jadi Tuhan dari segala Tuhan adalah Yesus. Itu yang perlu saya sampaikan. Soal Paulus, sekarang Anda suka banding-bandingkan Paulus, itu orang jahat. Sekarang Paulus saya bandingkan dengan Nabi Muhammad. Kalau kita lihat kelakuan Paulus dan Nabi Muhammad, apakah Paulus memperkaya dirinya dengan harta rampasan perang atau pajak dan penjualan budak, wanita tawanan perang, seperti yang dilakukan Muhammad terhadap orang Quraisy dan Yahudi? Apakah Paulus membuat ayat-ayat Alkitab supaya dia bebas beristri Pak banyak? Christian, maaf.
maaf saya potong. Kamu harus bisa membuktikan nanti dengan dalil data dan fakta yang bertanggung jawab ketika kamu menuduh Muhammad kaum tadi Yahudi. kan juga Ya, sama. harus kamu bisa buktikan. Silakan. Yang dilakukan Muhammad yang mempunyai 20 banyak itu. Sama itu Pak, akar kata dari Tuhan itu tuan dari mana itu? Cukup Ya, Pak. Bang Guldian, lanjut dulu. Lanjut dulu. Tenang kawan. Nah, ini kalau ya. potong gini Bang, ini gimana? pakai timer, Bang. Bang, ini pakai timer, Bang Guldian, Bang Farhan. Bentar ya. Silakan Bang Christian. Apakah Paulus mengajarkan pembunuhan bagi siapa saja yang menolak Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Ya toh? Muhammad pernah melakukan yang tidak seiman, bukan Muslim. Awalnya memang bagus. Agamamu, agamaku. Tapi begitu pengikutnya banyak, beda. Apakah Paulus pernah menikahi gadis di bawah umur? Seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Apakah Paulus pernah menodai keperawanan seorang pembantu rumah tangga? Dan itu banyak yang harus dilakukan. Apakah pernah mengatur siasat merusak rumah tangga anaknya atau menantunya, lalu menikahi? Paulus tidak pernah melakukan seperti itu. Ya, jadi Yesaya 5 ayat 20 dikatakan, celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Ya, mungkin bisa dilanjutkan oleh Bang satunya. Ya, kalau berbicara etika dan moral, saya tetap mengikut Paulus itu aja kalau saya. Itu lebih baik. Karena ajaran Paulus secara etika dan moral sama dengan ajaran Yesus. Kalau kalian mau bicara sunat, memang sunat kan tidak harus untuk orang non-Yahudi. Baca aja itu Kejadian 17 itu. Itu untuk Abraham, keturunannya dan budak-budaknya. Orang non-Yahudi kan bukan keturunan Abraham, bukan budak-budak Abraham, bukan Bilian. Jadi, ya puji Tuhan lah. Saya lebih bagus mengikut Paulus dengan kehidupannya. Oke Bang Erben. Waktu habis Bang Erben. Nanti lanjut lagi ya. Ya silakan Bang Farhan. Saya dulu. Oke. Boleh saya duluan? Siapa nih? Sebentar Pak Dani, sebentar Pak Dani. Saya mau bantai si Christian nih Pak Dani. Ya. Saudara Christian, Anda mengatakan bahwa Muhammad merancang untuk merusak rumah tangga orang. Saya minta nanti data dan fakta, ya. Jangan cuma modal bacot, modal tidak tahu apa-apa, kamu menjual doktrin seperti tukang obat di pinggir jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah tidak pernah melakukan kejahatan dari kecil. Ketika dia diserang, dia baru menyerang. Baca ayatnya secara komplit. Kita buka-bukaan. Kalau perlu, habis ini hatuha sama saya. Ya. Yang kedua, yang ketiga, Rasulullah tidak pernah menodai orang, menodai perawan. Kalau Anda tidak bisa membuktikan, Anda berurusan dengan saya. Silakan yang lain. Terima kasih. Jadi saya sampaikan. Jadi kesimpulannya itu tetap berkesinambungan dengan apa yang saya ucapkan tadi ya. Ternyata orang Kristiani itu lebih mengagungkan Paulus daripada nabi-nabi yang lain. Termasuk Nabi Ibrahim ataupun Abraham. Termasuk Nabi Salomo. Termasuk Nabi Musa. Termasuk Nabi Daud ataupun Daud. Termasuk nabi-nabi yang lainnya. Jadi siapa Paulus yang Anda sanjung-sanjung sedemikian rupa bahkan mengalahkan nabi-nabi? Coba Anda renungkan dalam hati yang paling dalam. Apakah Tuhan Sang Pencipta? Ya, sekali lagi, apakah Tuhan Sang Pencipta menjadikan Paulus ini menjadi utusannya? Ada kayak pengakuan itu. Kalau hanya pengakuan sepihak. Agama Kristen itu pengaco samawi itu. Nah, itu nanti cepat amat kok. Udah lanjut yang lain. Iya. Ini. Ini aja. Langsung Ya aja. waktu masih ada silakan. Lanjut. Ini langsung ditembak ini. Aduh, belum digiring itu. Digiring dulu lah. Oke, lanjut. Lanjut Bang Jul. Ada yang lain? Oke, saya cuma bilang itu kaum mbek itu aja lah buat mereka. Kalau Ya, masih ada silakan waktu. dilanjut. Oke, kalau masih ada waktu saya sampaikan. Inilah membuktikan agama mereka itu adalah agama pengacau. Sumbernya tidak jelas, pegangan tidak jelas, nabinya tidak jelas,
rasulnya tidak jelas, sehingga menjadi pengacau agama Berimbang. samawi. Tuhannya nggak jelas, Pak Denny. Tuhannya nggak jelas. Hah? Tuhannya nggak Gimana? jelas itu. Iya, semuanya juga tidak jelas, sumbernya tidak jelas, Tuhannya tidak jelas, nabinya tidak jelas, kitab sucinya juga tidak jelas. Maka jadi pengacau agama-agama yang jelas, yaitu agama Yahudi dan agama Islam. Terima kasih. Oke, Pak Dhani. Ya, silakan dari pihak Oke, saya akan menyampaikan. Udah nih timernya? Oke ya, Alkitab itu jujur. Yang baik dari seorang nabi atau seorang tokoh disebutkan. Yang buruknya disebutkan. Kenapa? Supaya keburukannya jangan kita ikuti. Supaya kebaikannya kita boleh ikuti. Contoh Paulus, masa lalunya yang buruk disebutkan. Tetapi setelah dia bertobat, kebaikannya disebutkan. Jadi untuk diikuti secara utuh di situ ya. Baru kalau kalian bahwa Tuhan kami tidak jelas, Tuhan kami Yesus jelas kok. Yesus itu tidak berdosa, terkemuka di bumi di sorga, sudah dia di sorga, datang di akhir zaman menjadi hakim yang adil, dia yang sangat baik, ajarannya luar biasa. Apakah ini tidak jelas? Allah kami jelas, yaitu Bapa yang mengutus Yesus. Yesus itu firman-Nya menjadi manusia. Apakah ini tidak jelas? Alkitab kami jelas, naskah-naskah sumber Alkitab kami ada puluhan ribu. Ya, ada puluhan ribu. Jadi karena begitu banyak naskah Alkitab ini puluhan ribu, maka tidak ada keraguan. Di situ naskah-naskah aslinya ada kok. Ya, ada naskah Sinaiticus, Vatikanus, ada namanya kodeks apa itu Alexandria, banyak kodeks-kodeksnya. Cuma aku sebutkan pun kalian nggak tahu juga di situ ya. Jadi kalau kalian mengatakan tidak jelas, mengapa? Mungkin untuk Pak Dan ini yang jelas itu adalah yang tidak beres. Bagi kami, ya saya katakan saya mau mengikuti Yesus karena Yesus di sorga tidak berdosa dia. Kalau Yesus berdosa tidak di sorga, aku katakan aku lebih bagus agama Parmalim seperti agama nenek moyangku dulu. Apa bedanya? Tapi karena Yesus ini luar biasa, ya aku ikut Yesus lah. Di situ ya. Jadi Pak Dhani bicara tentang Paulus itu udah luar biasa. Ayo, 1 menit lagi masih ada nih Pak. Pak Christian tadi atau siapa itu? Seperti yang saya katakan tadi, sebetulnya saya itu tadi menyebut nama Paulus itu seperti itu karena diawali dengan Buktikan Pak, buktikan. Tadi yang saya minta Pak. Yang saya minta buktikan Pak. Oh, Bang Buktikan. Paran nanti habis ini Bang Paran sama Pak Ya. ini Pak. Bang. Apakah Paulus memperkaya dirinya dengan harta rampasan? Pernah enggak seperti itu? Tidak pernah toh. Apakah Paulus pernah membuat ayat-ayat Alkitab supaya ia bebas beristri banyak? Tidak pernah toh. Apakah Paulus mengajarkan pembunuhan bagi siapa saja yang menolak Yesus Kristus adalah Tuhan? Tidak pernah kan? Apakah Paulus pernah menikahi gadis di bawah umur? Tidak pernah kan? Apakah Paulus pernah menodai keperawanan seorang pembantu? Tidak pernah toh. Apakah Paulus pernah mengatur siasat merusak rumah tangga? Tidak pernah. Itu yang saya maksud, ya. Oke, Ya. habis waktu. Ya, terima kasih. Saya boleh. Bang Farhan nanti satu aja sama itu. Sebentar Bang Zidan. Sebentar Bang Zidan. Halo Pak Christian, tadi Anda ya, ini direkam, ini di live ya. Anda mengatakan bandingkan dengan Muhammad ya. Artinya komparasi yang Anda gunakan adalah merujuk kepada Muhammad. Ya. Tadi Jadi Anda jangan bermain-main kata. Bukan menjelek-jelekan gimana? Jelas kok. Anda komparasi, ayo kita bandingkan Paulus dengan Muhammad SAW. Anda mengatakan dengan jelas. Artinya ucapan yang Anda lakukan ketika tidak merujuk kepada Paulus berarti merujuk kepada Muhammad. Sekarang. Kami bukan orang goblok seperti kalian, ya. Pahami itu. Sebelumnya. Jangan dipotong pembicaraan bergantian saya. Ya. Bergantian ya. Ini bagian Muslim ya. Silakan nanti. Jangan dipotong pembicaraan saya. Enggak punya etika, Anda cuma berasumsi kalau kami ketika mengajukan kami bawa ayat-ayatnya. Ketika saya mau bilang Paulus pembunuh, ada ayatnya di kalian. Paulus mengaku sebagai nabi bukan untuk kalangan non-Yahudi, saya bawa ayatnya. Tapi kamu cuma dengan modal bacot kamu menfitnah seorang tokoh muslim.
Ini kelakuan seorang pendeta. Jadi kamu jangan modal diskusi ini dengan modal cuman modal bacot tanpa data dan fakta. Semua orang di sini paham. Ketika Anda membawa kata-kata mengkomparasi antara Paulus dan Muhammad, artinya apa yang tidak dilakukan itu merujuk kepada Muhammad. Mana buktinya ketika dia menodai seorang perawan? Mana? Mengatur strategi untuk merusak rumah tangga orang mana? Silakan yang lain, saking emosinya. Silakan yang lain. Saya tambahin Pak Dhani. Ya silakan Pak Jihad. Saya boleh tambahin. Gini masalah ajaran itu Bapak jangan sembarangan juga. Tidak ada satu bukti otentik pun Nabi Muhammad mengumpulkan hartanya untuk dirinya. Tidak ada, Pak. Bahkan ketika meninggalnya pun rumahnya nggak ada yang dia wariskan. Itu fakta sejarah. Anda jangan lari dari fakta itu. Kedua adalah masalah keotentikan kitab suci Anda sebut. Anda sekarang beragama Kristen Protestan, Erben mungkin Katolik. Bagaimana mungkin dalam dua dimensi aja Anda yang satu Katolik itu Roman itu berkitabnya 75 buku, sementara yang Anda Protestan 66. Terus yang 9 lagi bukan kitab suci. Berdasarkan apa itu dikeluarkan 9 kitab itu? Dari situ aja udah kelihatan itu adalah karangan manusia, Pak. Atas hak apa mengeluarkan 9 kitab suci itu? Dalam Katolik Roman itu, Pak, 75 kitab suci bukunya didukung. Kemudian dalam Protestan itu ada 66. Berarti beda 9 kitab, Pak. Anda berdua aja beda gitu loh. Itu mana gitu? Itu pembicaraan Tuhan. Kemudian kalau pembicaraan Tuhan, siapa yang berhak untuk mengeluarkan dari sana? Fakta itu. Bang Jihad, waktu habis. Silakan Pak. Pihak Kristen silakan menanggapi dengan data biar tidak menjadi. Bentar, timernya ganti. Saya angkat telepon dulu. Sorry. Oh sebentar Pak, sebentar. Soalnya Pak Dhani lanjut aja nanti. Pasang timer lagi. Ada yang lain aja. Pasang timernya ganti. Sorry. Jadi nanya Ayo, saja. yang timer, timer saja. Siapkan timer. Minta yang ada timer tolong siapkan. Diucapkan oleh si Christian. Kalau yang memang ada timer tolong siapkan. Itu mengumpulkan harta. Coba berapa jumlah harta Nabi Muhammad setelah dia meninggal? Bentar ya Pak Dhani ya. Buktikan ya. Bentar ya Pak Dhani. 3 menit Bang. Oke, bisa saya bicara? Silakan Bang. Jadi kalau berbicara Alkitab kami ini sudah utuh sejak dari dahulu. Cuma kalian aja nggak terima. Masalah kanonisasi 66 kitab itu sama-sama kok diterima Katolik, diterima Protestan. Kalau kitab yang lain itu kan dipandang sebagai kitab yang boleh dibaca tapi tidak bisa menjadi acuan doktrin, acuan gereja. Itu hanya sejarah karena memang di dalam kitab itu banyak kayak sejarah di situ. Dan itu sudah clear itu dikanonisasi karena syarat kanonisasi itu kan yang pertama ditulis oleh para rasul, yang kedua itu sudah digunakan oleh gereja secara am. Yang ketiga, tulisan yang satu dengan yang lain tidak ada yang bertentangan. Yang keempat, itu menggunakan bahasa yang dipakai di zaman para rasul. Karena itu maka kitab-kitab itu diterima semua. Jadi itu kriteria kanon. Kanon itu mengumpulkan, bukan membuat kitab. Kenapa begitu? Karena pada waktu itu ada banyak kitab-kitab apokrif. Salah satulah contoh seperti kitab Injil Barnabas, kitab Injil Maria, dan lain sebagainya, kitab Injil Filipus itu apokrif. Kenapa? Karena itu tidak diakui, tidak pernah dipakai di gereja am, dan bertentangan dengan yang lainnya. Di situ, jadi kalian itu yang tidak mengerti itu. Oke ya, jadi Alkitab kami ini naskah dalam bentuk papirusnya sekarang ini masih tersimpan dalam bentuk puluhan ribu naskah di situ. Jadi itu ya. Lanjut Pak Christian, ada mau ditambahkan? Saya tambah. Nggak ada. Walaupun saya Kristen. Saya Protestan, saya bukan Katolik. Oh ya maaf.
kalau toh dengan Katolik itu pun tidak terlalu bermasalah. Kita punya Tuhan yang sama, yaitu Yesus. Kita juga percaya dengan Juru Selamat kita, Yesus. Kita juga percaya dengan Katolik Tritunggal. 3 pribadi yang satu hakikat itu sama. Jadi bagi kami tidak ada masalah. Terus yang kedua, kenapa saya tadi mengucapkan seperti itu, karena dari ucapan pihak Islam mengatakan bahwa Paulus ditojok kemaluannya oleh Yesus. Itu pun juga tidak ada toh di Alkitab, apa ada? Juga tidak ada. Kalau saya ditanya sekarang berapa jumlah hartanya Muhammad, saya nggak pernah ngitung. Tapi kejadiannya itu memang pernah ada. Hasil rampasan memang ada. Ya toh. Ya, kalau saya soal Islam waktu habis itu, Pak. Ya. Terima kasih. Habis. Kita ke kesimpulan saja ya. 5 menit di Kristen dulu, nanti 5 menit berikutnya di bagian Muslim. Closing statement maksudnya. Closing statement ya. Ayo Pak Christian duluan, Pak. Benar, waktunya disiapkan dulu. Dulu enggak apa-apa. Oke, Pak, silakan, Pak. 5 menit ya, Pak. Closing statement, Pak. Silakan, Pak. Jadi Injil yang diberitakan oleh Yesus itu sama seperti yang Paulus beritakan. Jadi kita nggak diasumsi yang macam-macam. Kalau ayat ini kata Yesus, bukan Paulus ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan pada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak-pihak tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi, kematian dan kebangkitan Yesus itu bukan kata Paulus. Jauh sebelum Paulus itu percaya bahwa Yesus itu salib, itu murid-muridnya dulu yang percaya. Itu Paulus yang menolak ketuhanan Yesus. Maka itu ketika dia bertobat, dia ketemu Yesus, dia berani mati untuk Yesus. Yang dulunya dianggap keuntungan. Sekarang begitu percaya Yesus, dia mengatakan itu semua sampah. Selanjutnya ya, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini juga bukan kata Paulus. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita boleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Sama kan, kata Yesus dan Paulus itu sama. Jadi kalau katakan bahwa Paulus itu nyeleneh, beda sama Yesus, saya katakan tidak. Ajarannya sama. Dilanjut Pak Iben. Oke, jadi kawan-kawan semua, mungkin karena kalian itu belum pernah mendengar pengajaran yang benar tentang Kristen, atau kalian hanya mendengar dari Ahmad Deedat, dari Zakir Naik, akhirnya kalian itu seringkali salah persepsi di situ ya. Jadi kalau saya katakan Paulus ini kehidupannya luar biasa baik ya. Setelah bertobat, tapi sebelum bertobat ya saya katakan juga dia kurang ajar. Gak masalah sebelum bertobat karena dia kan seorang pembunuh, penganiaya. Tetapi setelah dia bertobat, saya tidak menemukan ada hal yang buruk dalam diri Paulus itu aja. Kalau dikatakan dia berbohong, nggak ada dia berbohong. Karena orang yang mengatakan dia berbohong, sama seperti ayat yang dahulu Bung Farhan itu jelaskan tentang Allah itu penipu. Rupanya manusia penipu, ya Allah lebih hebat, lebih pintar dari penipu. Ya seperti itulah konteksnya juga Paulus. Aku menipu, artinya orang menuduh Paulus penipu, ya sudah nggak apa-apa penipu gitu. Jadi itu sebagai respon terhadap tuduhan orang. Cuma kalau kalian nggak mengerti ya sudah.
Cuman ya dijelaskan pun karena kalian nggak mau mendengarkan di situ. Jadi saya mau katakan bahwa siapa Yesus, yaitulah yang diberitakan Paulus. Tidak pernah Paulus memberitakan hal yang bertolak belakang dengan apa yang Yesus teladankan, apa yang Yesus ajarkan. Kalau ada ajaran Paulus yang berbeda dari ajaran Yesus, saya mau katakan, saya tidak mau mengikuti ajaran Paulus. Bahkan Yesus pun kalau ajarannya tidak menekankan kekudusan dan kebenaran, saya nggak mau ikuti Yesus. Saya lebih bagus jadi agama permalim seperti nenek moyangku dulu. Di situ. Tapi karena ajaran Yesus ini saya lihat hidupnya, etikanya, moralnya, segala sesuatunya sempurna, ya saya katakan sangat tepatlah saya percaya kepada Yesus ini. Dan sangat tepat juga saya percaya kepada Paulus. Paulus yang telah bertobat. Ajaran Paulus tentang akhir zaman sesuai dengan ajaran Yesus. Ajaran Paulus tentang keselamatan sama dengan ajaran Yesus. Bahkan Paulus mengatakan, yang kukehendaki adalah mengenal Kristus dalam kematian, kebangkitan, dan kemuliaannya. Bahkan dia mau mengakhiri pertandingan ini untuk hidup bagi Kristus. Itulah Paulus. Tapi ya kalau kawan-kawan tidak mengerti tentang Paulus, saya katakan, coba deh kawan-kawan semua baca aja Alkitab itu dari Kejadian, mulai dari Matius sampai Wahyu pelan-pelan, dibaca pelan-pelan. Baru nanti dibaca konteksnya, latar belakangnya. Jangan dilompati ayat-ayatnya, kutip sesukanya. Seperti yang Bung Farhan tadi pertama itu. Yang dikutip Bung Farhan tadi itu salah itu. Karena Roma pasal 11 ayat 13 tidak bisa dipisahkan dari Kisah 9 ayat 15. Oke, waktu habis Bang Arben. Terima kasih. Silakan Tim Muslim. Oke, sebelum kita timernya dibuka, saya harap ya Akhina Zulkifli Abbas nanti bisa mensinergikan apa yang saya bikin statement sebagai closingnya. Ya udah padanin dulu. Silakan padanin, nanti saya kedua ya. Silakan padanin aja dulu. Oke. Baik, sebagaimana yang saya katakan tadi, karena sumbernya sudah tidak jelas, otomatis pengikutnya juga tidak jelas. Tuhannya juga tidak jelas. Itu jelas. Kita bisa bertanggungjawabkan secara yuridis, empiris maupun historis. Yang kedua, Paulus ternyata lebih dimuliakan daripada nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Abraham, termasuk Nabi Musa, termasuk Nabi Daud, termasuk Nabi Salomo. Yang ketiga, saya tadi meminta pertanggungjawaban dari apa yang dikatakan oleh Christian tentang harta yang disimpan oleh Rasulullah. Ternyata dia tidak mampu membuktikan secara data. Ini adalah fitnah. Ini bukti nyata pengikut-pengikut Paulus selalu melakukan fitnah sesuai dengan ayat 2 Korintus pasal 12 ayat 16. Kemudian saya katakan sekali lagi, di dalam Yohanes 8:44 itu juga sudah jelas nubuatan dari Yesus. Jadi dengan kata lain, pertentangan Yesus dengan Paulus sangat jelas kalau kita ambil nukil dari perkataan Yesus. Kelima, yang terakhir adalah kata Tuhan. Tuhan menjadi Tuhan, itulah membuktikan, sangat membuktikan ini. Manusia menjadikan tuannya menjadi Tuhan. Kalau sudah manusia menjadikan Tuhan kepada tuannya, niscaya yang menuhankan Tuhan itu adalah hantu. Terima kasih. Lanjut ke Bang Zulkifli Abbas kalau bisa. Saya panggil atau gimana? Lanjut. Lanjut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada hakikatnya kawan-kawan, masalah kitab suci kalian itu sebenarnya belum apapun kita sudah lihat bahwa dalam Katolik Roman Anda terdiri dari 75 kitab suci. Kemudian dalam Protestan itu terdiri daripada 66. Terus kemana yang 9 kitab suci lagi? Apakah itu merupakan firman Tuhan? Siapa yang berani keluarkan itu? Satu sisi itu merupakan satu dogmatis yang perlu dipertanyakan. Kemudian kedua, masalah tuduhan-tuduhan Anda terhadap bahwa Nabi Muhammad itu ada seorang yang mengumpulkan harta rampasan segala macam. Boleh kita tantang.
Saya menantang Anda secara terbuka, Pak Christian. Apakah tadi Anda mengatakan selalu penyaliban? Saya akan menantang Anda selain H2H. Apakah penyaliban itu adalah mitos atau betul? Fakta atau mitos? Silakan. Saya minta H2H dengan saya. Tidak sekarang apapun lain kali nggak apa-apa. Persiapkan dulu diri Anda. Saya katakan pada saya. Kemudian ketiga adalah bahwa apapun yang dibawa secara tidak jelas dengan ayat-ayat tidak jelas, maka itu harus dipertanyakan bagaimana Tuhan. Ketika kita secara analogi mempertuhankan bahwa Tuhan itu secara kebenaran itu adalah merupakan definisi dari kesesuaian antara fakta dan data. Kemudian kebenaran itu harus diterima secara fakta dan data. Kalau kita secara faktanya bahwa 1 tambah 1 tambah 1 adalah 3, tapi kemudian menjadi 1, itu merupakan kesalahan. Ketika Tuhan menitipkan akal pikiran pada kita untuk berkapasitas berpikir, maka tidak mungkin dalam sisi yang lain Tuhan kemudian memberikan satu pengajaran yang tidak sesuai dengan akal pikiran itu. Berarti ada yang keliru dengan itu. Ada sesuatu yang mustahil dengan itu. Bagaimana Tuhan memberikan kapasitas terbaik dan terindah buat kita berpikir dalam hidup untuk menyelamatkan dunia dan akhirat. Sementara satu sisi Tuhan memberikan pengajaran yang tidak sesuai dengan akal sehat. Itu jelas gitu loh. Bagaimanapun sebelum ada ayat-ayat tertentu dengan ayat-ayat tertentu yang sungguh sangat menjijikan. Kamu dari Yejikal ayat 4 ayat 12. Dalam segi makanan pun Anda tidak higienis. Anda suruh makan roti di atas selai yang dibakar dengan kotoran manusia. Coba bayangkan firman Tuhan seperti itu. Tolong kawan-kawan yang ada di Kristen, mari kita berpikir bahwa Tuhan menganugerahkan sesuatu yang indah buat kita pakai berpikir untuk menyelamatkan dunia dan akhirat. Bagaimana kapasitas kita? Saya mengajak kepada Anda, mari common sense itu berpikir sehat. Bahwa Tuhan itu harus absolute, distinct, dan unik. Nggak mungkin daripada itu. Jadi, saya katakan, sekali lagi, mari, kalau dalam hal pengajarannya pun, dari ajarannya pun, dari sisinya pun, dari siapa pembawanya pun, tidak jelas dan tidak tuntas, bagaimana? Kalau Yesus itu cuma 3 tahun, bagaimana dia mengaplikasikan ke dalam kehidupan yang sebenarnya? Pengajarannya aja 3 tahun gitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Silahkan ngopi-ngopi dulu, minum-minum dulu. Silahkan berbincang-bincang dulu untuk pembahasan baru. Atau melanjutkan yang ini atau pembahasan baru, silahkan. Jawab aja itu yang Bapak tadi itu. Kalau berbicara tentang kematian Yesus, Pak, nggak usah bicara